Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama channel Jona Anxiety Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa ya saya membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya. Kemudian anxiety disorder atau dalam artian kecemasan yang berlebih ya, yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari teman-teman. Seperti itu, kemudian juga ada GERD dan psikosomatik. Nah, keempat hal tersebut, jikalaupun memang ada yang bertanya ya teman-teman, saya sudah kasih tahu, saya sudah bilang, dan saya sudah katakan ya teman-teman, jikalaupun memang kalian belum mengerti ya apa keempat hal tersebut ya, tonton video saya ke belakang-belakang ya teman-teman. Di situ ada pengertian ya, ada artian tentang keempat hal tersebut ya teman-teman. Seperti itu. Saya sekali lagi bukan ahli medis, bukan psikiater, bukan psikolog dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini saya hanya orang yang mengalami ya, yang mengalami atau pengalaman yang pernah mengalami anxiety disorder ya, kecemasan berlebih hingga mengganggu aktivitas saya pribadi ya sehari-hari ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian gangguan pada asam lambung, kemudian GERD dan psikosomatik juga ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jika memang ada yang bertanya, silahkan tonton video saya ke belakang. Di situ saya sudah jelaskan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, dan di luar situ juga saya mencari ilmu ya, pengetahuan antara keempat hal tersebut ya teman-teman. Di situ baik dari mentor ya, kemudian dari orang yang pernah mengalami seperti ini teman-teman ya. Saya mencari bagaimana awal cerita, kemudian apa ini keterkaitannya keempat hal tersebut ya teman-teman. Seperti itu, hingga mengakibatkan banyaknya sensasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ya, untuk teman-teman kita yang mungkin baru bergabung ya, teman-teman yang baru menonton, alangkah baiknya untuk mensubscribe dulu channel saya pribadi ya, channel Jona Anxiety Bang Nugraha ya teman-teman. Di situ kalau misalkan memang sangat bermanfaat atas motivasi, dukungan ya, penyemangat saya sendiri, tolong di-share ya teman-teman, dibagikan ke teman-teman kita yang membutuhkan ya, seperti itu. Dan apa yang mungkin bisa saya sampaikan ini sangat berharga dan berguna, intinya bermanfaat untuk orang banyak dan orang yang membutuhkan, yang dimana saat ini sedang di bawah atau down ya teman-teman. Seperti itu, dan mudah-mudahan bermanfaat, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian seterusnya, tolong tonton videonya ya dari awal sampai akhir, jangan di skip, jangan diloncat-loncat ya, jangan dijeda. Seperti itu teman-teman, karena belajar dari pengalaman saya sendiri, ada saja menit per menit atau bagian per bagian video yang bisa kita ambil ya, bisa kita petik, bisa kita terapkan atau praktekkan dalam keseharian kita teman-teman, untuk menuju pulih. Seperti itu teman-teman, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya juga untuk kalian semua ya, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, mungkin ke pembahasan kali ini saya lebih ke meneruskan pembahasan yang kemarin ya. Kemarin saya memberikan pembahasan tentang anxiety disorder, sensasinya 1001 sensasi, peribahasa ada 1001 sensasi, saking banyaknya sensasi itu disebut 1001 sensasi. Namun di situ kemarin saya sudah jelaskan ya di video ke belakang ya teman-teman. Saya sudah jelaskan sensasi seperti takut ya, takut kematian, kemudian takut berita duka dan lain sebagainya, kemudian keliengan, sensasi begah juga di perut, kemudian pandangan tidak nyata ya teman-teman, kemudian seperti di kapal ya, yang goyang gitu ya, sempoyongan, keliang dan lain sebagainya. Di situ saya sudah jelaskan, di situ saya sudah rangkum ya teman-teman. Seperti itu. Jikalaupun memang saya bahas satu persatu itu satu pembahasan itu bisa lebih dari sejam lah peribahasanya teman-teman, saking lamanya. Namun di situ saya sudah rangkum. Nah, untuk pembahasan yang sekarang ini mungkin saya ambil keterkaitannya ya, seperti itu, antara anxiety disorder ya, sensasi anxiety ya di situ teman-teman.
dengan gangguan asam lambung. Nah, di sini saya bahas tentang mempengaruhi sensasi, mempengaruhi badan. Itu adalah faktor stres juga ya, faktor pikiran juga, beban pikiran juga, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya ambilkan pembahasan tentang stres ya. Stres itu bukan berarti gila ya teman-teman, bukan berarti gila. Di sini stres itu karena banyaknya beban pikiran ya, yang mungkin permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, sehingga membuat badan kita menjadi lemah letih lesu dan lain sebagainya, capek lah, seperti itu intinya teman-teman. Nah, di sini mungkin stres itu banyak ya teman-teman, pola stres itu banyak ya, mungkin bisa diakibatkan kalau misalkan yang memang sudah berumah tangga ya teman-teman, bisa diakibatkan karena kurangnya ekonomi ya teman-teman, keterbatasan ya ekonomi teman-teman, seperti itu ya. Teman-teman yang sudah memang berumah tangga, punya anak, punya suami ataupun punya istri ya teman-teman, seperti itu. Nah, apalagi kita seorang laki-laki ya, saya pribadi menjadi tulang punggung keluarga, intinya seperti itu, mencari nafkah buat beli susu, beli jajan anak, kemudian buat makan, intinya seperti itu ya. Itu menjadikan sedikit pikiran, sedikit beban ya, seperti itu. Tapi itu sudah kodratnya teman-teman, sebagai kita kepala keluarga ya, emang wajib ya menafkahi, seperti itu. Namun di sisi lain ya, untuk pasangan sendiri itu baik ya istri ya, seperti itu ya, kalau misalkan kita dalam keadaan susah ya teman-teman, dalam keadaan di bawah, di situ jangan terlalu memaksakan untuk mencari lebih ya teman-teman. Sudah makan pun alhamdulillah, sudah bisa makan pun alhamdulillah ya teman-teman. Harusnya kita tuh bersyukur ya teman-teman, sudah bisa makan ya, sudah bisa jajan ya untuk keluarga atau anak ya teman-teman. Coba lihat di bawah kita ya, di luar sana belum tentu bisa tidur ya, masih ada ya, maaf masih ada di kolong jembatan, kemudian di emperan ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir yang mungkin positif ya, harus banyak bersyukurnya ya, sudah alhamdulillah masih dikasih bisa makan juga ya teman-teman. Lihat orang lain yang mungkin sakitnya lebih, kalau misalkan sudah tidak bisa makan, sudah tidak bisa minum ya teman-teman. Kita segini alhamdulillah masih bisa peribahasanya menelan nasi ya gitu teman-teman ya. Harus banyak bersyukur intinya ya gitu teman-teman. Kalau pasangan saling mengerti ya dengan keadaan kita teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali ya beban di pikiran itu, bukan hanya faktor keluarga, tetapi faktor lingkungan ya, pergaulan, seperti itu teman-teman. Jadi ya kita harus bisa menyeimbangkan ya teman-teman, harus bisa mengatur lingkungan kita sendiri ya. Kalau misalkan baik untuk di kita ya, alangkah baiknya kita berkumpul ataupun berinteraksi dengan lingkungan kita sendiri ya teman-teman. Itu banyak manfaatnya juga ya, menghilangkan sensasi dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan di lingkungan kita kebanyakan negatif lah teman-teman, kebanyakan kita menjadi beban ya teman-teman, ya udah tinggalin aja teman-teman. Jangan berpikir kesana kemari, sudah ya gitu. Cari hiburan, cari lingkungan yang mungkin lingkungan baru ya, yang membuat pemikiran kita sejalan ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini banyak beban pola stres atau pikiran di sini, yang punya hutang ya gitu ya teman-teman ya. Ya kalau misalkan ya belum mampu ya nggak apa-apa teman-teman, tapi kalau misalkan kita udah niat tetapi kita nggak punya, tetapi niat akan membayar pun ya, itu juga sudah bagus ya teman-teman.
seperti itu. Kalau tidak ada ya apa yang harus diberi teman-teman gitu ya. Kalau misalkan kita sudah niat suatu saat nanti kalau misalnya kita punya, insya Allah saya akan bayar gitu teman-teman. Ya itu menjadikan beban ya teman-teman, beban pikiran juga ya seperti itu. Tetapi ya kalau misalkan tidak ada apa yang harus kita berikan gitu ya teman-teman, jadi harus lebih bersabar lagi ya, harus bersabar lagi dan harus punya niat juga yang bagus ya teman-teman, seperti itu. Banyak sih, bukan hanya itu saja, kemudian di faktor lingkungan juga terkadang, atau faktor usaha juga ada yang iri ya, ada yang nggak suka dengan kita ya teman-teman, seperti itu banyak. Tapi kita harus bisa mengontrol ya pikiran kita supaya bagaimana caranya tidak terlalu memikirkan hal tersebut ya, seperti itu teman-teman. Nah itu ada pokoknya banyak ya beban pikiran itu, bukan hanya itu, baik emosi ya, marah, kemudian kesal, itu sebagian dari stres kita ya teman-teman. Itu sangat merugi kita ya teman-teman, sangat merugikan ya, dikatakan rugi, sangat merugikan. Karena di saat kita punya ansi ya yang tinggi misalkan ya teman-teman, itu sensasi akan muncul ketika kita datang emosi ya, emosi kesal, emosi marah gitu ya teman-teman, nggak suka dengan orang yang mungkin tidak suka juga dengan kita ya, kita lebih baik acuhkan lah, lebih baik cuek ya teman-teman, seperti itu. Karena kalau misalkan kita diladenin ya tetap ya teman-teman rugi juga ya kita teman-teman, sensasi ada lagi ya teman-teman, seperti itu. Jadi akibatnya itu dari stres ini, terlalu banyak pikiran, beban ini ya banyak ya teman-teman, kesananya jadi emosi, kemudian otot juga tegang ya teman-teman, karena adanya yang amarah ya, emosi, marah, kesal, dan beban ya gitu ya, tanggung jawab yang besar, seperti itu teman-teman. Itu mengakibatkan tegang juga ya, badan kita nggak nyaman ya, kemudian deg-degan lagi, kemudian asam lambung nggak normal lagi ya teman-teman, seperti itu. Yaitu diakibatkan dari pola stres itu sendiri ya teman-teman, sehingga mengakibatkan banyak sensasinya lagi teman-teman, seperti itu. Jadi itu harus diputusnya bagaimana ya, intinya kita berbalik ya, yang tadinya kita banyak pikiran, banyak beban, bagaimana caranya nih supaya tidak banyak beban dan pikiran ya. Intinya video saya ke belakang kemarin kepada kalian yang mengalami kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder ini ya teman-teman, atau keempat hal tersebut ya yang tadi saya jelaskan ya. Intinya kita harus banyak-banyak beraktivitas, tetapi beraktivitas di sini dalam artian seperti apa ya teman-teman. Nah kalau misalkan emang banyak beban ekonomi ya orang yang berkeluarga teman-teman ya, usahakan untuk bagaimana nih solusinya teman-teman ya, sekalian ada hobi, sekalian dapat rezekinya, dapat uangnya misalkan, seperti itu. Kemarin saya bilang ya pada teman-teman, yo yang suka hobi menanam misalkan sayuran atau buah-buahan dan lain sebagainya, yo mulai sekarang belanja menanam ya, mulai membeli ya, seperti itu ya. Masalah nggak, peribahasanya nggak nggak kebeli ya teman-teman, hanya beberapa, ada yang 7.000 5.000 kan, bahkan ada itu jenis sayuran di situ kan banyak ya teman-teman. Sok beli, tanam di situ, nanti udah banget udah tumbuh ya, udah bisa panen ya, sok kita inisiatif ya, jual kemana, misalkan ke pasar ya teman-teman, sedikit-sedikit. Nanti juga kan kalau misalkan lama-lama menjadi bukit ya, banyak, seperti itu teman-teman. Nah di situ kan ada kebahagiaan tersendiri, oh hasil saya jeripayah saya, hasil keringat saya menanam sayuran ya teman. Kemudian selain menanam sayuran juga beternak juga ya, beternak ayam, bebek, ataupun lain sebagainya ya teman-teman. Itu kalau misalkan kita benar-benar dengan niat ya, di situ tiap panen kemudian kita jual ya teman-teman, seperti itu. Baik kalau misalkan beternak ayam ya ayamnya, atau misalkan telurnya gitu ya, dijual pasar itu, sehingga mendapatkan
cuan ya atau uang ya teman-teman, seperti itu. Dan di situ ada kebahagiaan tersendiri. Nah di situ nanti terbentuk hobi itu yang permanen ya. Oh saya hobi begini, saya akan lanjutkan. Nah lambat laun di situ kan apa namanya, pola stres mulai mengkikis ya, pola beban pikiran, beban hidup terkikis ya, karena tergantikan oleh eh, hobi. Di lain hobi juga ada pendapatan ya teman-teman di situ, seperti itu. Jadi di mana kita mau memikirkan sensasi ya teman-teman, karena di situ ada kebahagiaan dan sebelumnya kita melakukan aktivitas sehari-hari pula ya teman-teman, seperti itu. Nah itu jadi acuan ya untuk kalian sendiri teman-teman. Saya pun eh, seperti itu ya, belajar dari nol ya teman-teman. Tidak apa namanya, tidak berpikir oh langsung jadi langsung gini, enggak. Saya juga belajar dari nol, proses dulu ya teman-teman, seperti itu. Jadi intinya lebih semangat lagi ya kalau misalkan kita nggak mau sensasi ini datang, yuk sibukkan diri kita ya, tetapi jangan terlalu yang emang berat-berat lah teman-teman ya, biasa-biasa saja lah teman-teman, seperti itu, sekemampuan kita sendiri ya. Sok lanjutkan. Nah itu apa namanya, akan mempercepat apa namanya, penyembuhan kita ya, terutama di mental ya teman-teman, di anxiety disorder ini ya, yang banyak takutnya ini itu. Insya Allah lambat laun seiring berjalannya waktu, jikalaupun memang kita ada niat ingin kembali normal ya, kita ikuti prosesnya, terapkan, praktekkan ya teman-teman, seperti itu. Insya Allah lambat laun nanti juga akan kembali seperti biasa. Karena apa namanya, pola stres ini ya sangat mengganggu ya, mengganggu untuk kesehatan kita ya teman-teman. Banyak pikiran, kemudian apa namanya, nggak nyaman lah intinya, seperti itu teman-teman. Bukan hanya di gangguan asam lambung ya dan lain sebagainya, ada di darah tinggi dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Saya hanya menyontohkan ya, tetapi kembali lagi kepada kalian. Yuk, saya di sini hanya memberikan semangat ya, memberikan dukungan untuk kalian semua, bahwa kalian pasti bisa, kalian bisa, insya Allah. Kalau misalkan kalian mau menerapkan pola-pola yang sudah tersusun baik ya, seperti itu teman-teman. Sudah 17 menit ya, mungkin video kali ini saya hanya berikan seperti ini ya. Ini hanya di pola pemikiran ya. Sebetulnya ini panjang ini cerita ya teman-teman, tetapi terbatas juga ya saya nguploadnya ya teman-teman. Di lain kesempatan insya Allah saya bahas lagi. Nah di sini pola stres, di sini pemikiran, beban pikiran, beban hidup, bahkan dan lain sebagainya, ini akan memicu apa namanya, banyak sensasi juga sebenarnya jikalau memang kita didiemin ya, tidak diberesin, seperti itu. Nah solusinya seperti tadi saya coba arahkan ya, lakukan hobi, dibarengin dengan hobi ya. Tetapi di sisi lain itu menghasilkan pendapatan ya teman-teman, seperti itu. Saya pun dulu seperti itu, menanam sayuran seperti terong ya, seperti itu saya dulu ya, dari nol lah intinya, seperti itu teman-teman. Insya Allah lambat laun nanti juga akan tahu lah bagaimana rasanya jauh dari sensasi itu seperti apa teman-teman, seperti itu. Saya di sini hanya menyemangati ya. Nah itu teman-teman, mungkin video yang saya berikan. Dan di akhir video saya selalu berdoa untuk orang-orang yang mungkin masih dalam pemulihan, dan orang-orang atau kawan-kawan kita, apapun itu penyakitnya, bukan dari keempat hal tersebut, apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin ya robbal alamin ya teman-teman, seperti itu. Nah baik, semangat, intinya semangat, nikmati prosesnya, bersabar, banyak-banyak bersyukur, terapkan, praktekkan ya teman-teman, seperti itu. Dan di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.